Assalamualaikum kawan-kawan, berjumpa kembali dengan kami Bahas-Bahas Channel. Pada video ini kami akan melanjutkan pembahasan 6 perilaku kata kerja. Jadi kata kerja ini punya perilaku dalam soal TB Instan. Perilaku kata kerja maksudnya gimana? Maksudnya begini kawan-kawan. Di sini nanti ada kata kerja. Kata kerja di sini nanti itu diikuti kata kerja lagi. Nah, kata kerja ini nanti harus ditulis pakai verb berapa, itu gara-gara kata kerja yang ada di sini. Nah, ini jumlahnya ada 6. Kita sudah membahas 3 di video sebelumnya. Berarti ini nanti kita akan membahas adalah kata kerja yang keempat yang menyebabkan kata kerja di sini nanti harus ditulis bagaimana. Apakah verb 1, apakah verb ing, apakah verb 3, apakah to verb 1. Ini perilaku-perilakunya nanti. Nah, langsung saja kawan-kawan, pada kata kerja yang keempat itu ada yang namanya gerund. Apa itu gerund? Gerund adalah kata kerja yang ditulis dalam bentuk verb ing. Kata kerja yang ditulis dalam bentuk verb ing. Gara-gara ada kata kerja di sini yang disebut sebagai verb gerund, kita beri nama begitu saja. Verb gerund itu ada banyak. Akhirnya nanti kalau di belakangnya verb gerund kok ada kata kerja lagi seperti ini, kata kerja yang ini harus dikasih ing gara-gara verb gerund ini. Kalau tidak ditulis dalam bentuk verb ing, itu bisa jadi ditulisnya nanti dalam bentuk being. Ini lebih nanti kepada penerjemahan aktif atau pasif. Kalau di yang pertama diterjemahkannya nanti me, kalau yang pakai being itu nanti diterjemahkannya di. Nah, kita kembali kawan-kawan kepada yang namanya verb gerund. Verb gerundnya apa saja? Nah, ini dia. Verb gerundnya sudah kami berikan singkatan. Singkatannya di situ bisa dibaca sebagai Mas Afif cakep deh. Itu singkatan dari kata kerja yang ada di sini. M-nya adalah ada kata mind, keberatan. Terus di sini ada kata admit, mengakui. Di sini ada kata S, stop. Yang berikutnya A yang di sini ini namanya adalah appreciate, menghargai. Di sini ada kata finish. Di sini ada kata fancy. Di sini ada kata consider, mempertimbangkan. Oke, di sini ada kata A lagi. Hati-hati, ada 3 A dalam verb gerund, yaitu avoid, menghindari. Ini ada kata keep, ini ada kata enjoy. Terus enjoy di sini, terus di sini ada kata postpone, menunda. Di sini ada kata deny, menyangkal. Di sini ada kata accuse. Di sini ada kata continue. Terus di sini ada kata hate. Nah, kawan-kawan, kata kerja yang warna biru ini, inilah yang disebut verb gerund. Sehingga apabila verb gerund itu semuanya diikuti kata kerja lagi, kata kerjanya harus ing seperti yang saya tulis di sini, atau diikuti being yang sudah ditulis di sini. Itulah namanya gerund. Jadi ada 2 kata kerja yang beriringan. Maka kata kerja yang kedua ini itu harus ditulis pakai verb ing atau being. Ketika ada kata kerja warna biru awalnya itu. Itulah namanya disebut sebagai gara-gara verb gerund. Nah, contoh kalimatnya bagaimana? Ini dia. Anda wajib menulis verb ing di sini gara-gara ada kata ini. Nah, ini namanya adalah kata kerja gerund, yaitu kata kerja yang ini kawan-kawan. Anda harus nulisnya pakai verb ing. Soal TB Instan seperti itu, berarti Anda tinggal menghafal. Setidaknya Anda akrabilah, sering-sering ditengok ketika Anda ingin nanti berjuang di jalur TBI PKN Instan. Atau nanti contohnya sekarang saya terjemahkan dulu deh. Dia mengaku
masuk rumah saya, mengaku masuk rumah saya, tapi dia menyangkal. Nah, ini dia menyangkal. Yang ini di sini harus ditulis pakai verb ing. Dia menyangkal mencuri uang saya. Ini gara-gara kata kerja gerund. Jadi kata kerja gerundnya bukan yang warna merah ini, bukan. Ini akibat. Yang kata-kata kerja gerundnya adalah yang sebelum warna merah ini, yaitu yang ini atau yang ini. Itu kawan-kawan yang disebut sebagai verb gerund. Perilakunya adalah seperti itu. Perilakunya adalah yang sudah kita lihat. Ada verb diikuti verb lagi. Itulah perilaku yang keempat. Contoh yang lainnya kawan-kawan. Ini dia, setiap orang benci membuli atau dibully. Logika kan setiap orang benci dibully. Maka di sininya pakai verb 3. Inilah yang harus diingkan. Gara-gara ada kata gerund ini. Kata kerja yang di sininya harus ditulis pakai being, yang di sininya pakai verb 3 biar nanti pasif. Setiap orang benci dibully. Tulisnya harus seperti itu. Beingnya yang harus diingkan, be-nya yang harus diingkan maksud saya. Itu kawan-kawan, jadi sudah kami beri singkatan. Mas Afif cakep deh. Tolong itu dicermati. Yang sering muncul yang mana? Tingkat yang paling sering muncul itu adalah yang ini kawan-kawan, di soal tes itu biasanya ini. Mempertimbangkan, ini sering muncul, ini sering muncul. Ini yang sering muncul yang saya kasih tanda seperti ini. Ya, ini sering muncul, tetapi tidak menutup kemungkinan yang lainnya muncul, kan begitu. Oke, untuk verb gerund sudah selesai. Oke, jangan lupa adik-adik, kawan-kawan semuanya, like, comment, share, dan subscribe untuk channel ini. Semoga kami bertambah semangatnya untuk menyediakan pembahasan untuk para pemirsa. Berikutnya kawan-kawan, perilaku yang kelima. Ada yang namanya verb to infinitive. Maksudnya sama berpikirnya. Di sini nanti Anda harus mengisinya pakai to verb 1. Di sini nih. Di sini Anda harus mengisi to verb 1. Kalau ada kata kerja yang menyatakan maksud. Oke, atau tujuan. Ada kata kerjanya nanti seperti yang kata kerja gerund itu ada nanti di sini. Ya, tetapi setelah ada kata kerja maksud ini nanti Anda harus mengisinya pakai to verb 1 kata kerja berikutnya ini nanti, atau pakai to be. Anda bisa membandingkan dengan yang atas, verb ing sama being itu gara-gara gerund, tapi Anda harus menjawab to verb 1 atau to be kalau Anda di depannya menemukan kata kerja maksud. Apa yang dimaksud? Kata kerja maksud itu ini. Sudah kami berikan singkatan. Nah, ini dia, yaitu dimulai dengan huruf W, yaitu ada kata want, ada kata as. Anda bertanya, pasti punya maksud. Anda berharap, pasti punya maksud. Anda meminta, pasti punya maksud. Meminta atau mengemis, ini punya maksud. Back itu bisa diterjemahkan mengemis. Insist, menegaskan. Anda pasti punya maksud. Anda punya stabilo, tulisan Anda kasih stabilo itu namanya menegaskan. Pasti punya maksud. Ketika nanti dicari biar mudah. Need, oke. Invite, Anda mengundang seseorang pasti punya maksud. Mean, ini saja artinya sudah maksud. Ya. Urge, mendesak seseorang melakukan sesuatu pasti punya maksud. Di sini ada kata decide, memutuskan. Anda pasti punya maksud. Di sini ada kata allow, membiarkan, mengizinkan, pasti punya maksud. Anda berjanji, pasti punya maksud. Anda meminta, require, pasti punya maksud. Anda order, memerintah, memesan, pasti punya maksud. Anda atau saya mengajar seperti ini, pasti punya maksud. Expect itu sama dengan ini, pasti punya maksud. Kan begitu.
Ini ada kata ini punya menyarankan. Tell memberitahu pasti punya maksud. Ini semuanya namanya kata kerja maksud. Maka ketika ada kata kerja maksud seperti ini kawan-kawan, di sininya nanti to verb 1 atau to be. Nah, seperti itu. Bisa jadi nanti di sininya ada objek, didahului oleh objek dulu. Itu nggak apa-apa. Begitu ya. Kita buatkan contoh kawan-kawan. Ini dia. Nah, ini dia. Susi berjuang. Logikanya kalau berjuang itu pasti punya maksud untuk menyelesaikan. Anda nulisnya harus pakai to sebelum menulis verb ini. Itulah namanya to infinitive. Kenapa kita nulisnya pakai to verb 1? Ya gara-gara ada kata kerja maksud yang ini. Gitu ya. Susi berjuang untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Lagi, Susi ingin saya diundang. Nah, ini dia. Karena di sininya verb 3, maka be yang ada di sini harus diawali to gara-gara ada kata kerja maksud yaitu yang ini. Jadi itu namanya kata kerja maksud dan ini perilaku soal stand banyak sekali. Baik itu gerund maupun to infinitive itu banyak sekali. Di blog di internet Anda kalau cari biasanya gerund dipasangkan dengan to infinitive pembahasannya. Itu ya, itu yang kelima. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan yang terakhir, yang keenam. Nah, ini dia ada yang namanya apa? Ada yang namanya linking verb. Apa itu linking verb? Linking verb itu adalah kata kerja yang bisa diganti dengan to be. Bisa is, bisa am, bisa are, bisa was, bisa were, dan seterusnya. Yang kedua, apa itu linking verb? Adalah kata kerja yang diikuti oleh adjektif, kata sifat. Jadi itu ciri-ciri linking verb itu. Kata kerjanya apa saja? Ini sudah saya kasih singkatannya. So be best Farel gitu ya. So be best Farel. So-nya apa? So-nya adalah ada kata kerja ini. Sebentar, saya ganti warna dulu. Ada kata sound. Nah, ini dia. Ini adalah linking verb. Terdengar. Contohnya, ini dia kawan-kawan. Suaramu terdengar lelah. Ini dia. Ini adalah adjektif. Ini adalah linking verb. Nah, linking verb yang ini bisa diganti oleh to be. Your voice is tired. Ini namanya adalah to be. Bisa mengganti linking verb ini. Itu yang dimaksud linking verb. Jadi, linking verb itu bisa diganti to be dan diikuti oleh kata sifat. Be-nya apa? Be-nya adalah kategori is, am, are, dan sebagainya. Contohnya bagaimana? Adalah ini they were happy. Ini kawan-kawan, ini adalah adjektif. Ini kategorinya linking verb. Begitu kawan-kawan ya. Jadi sering kita dengarkan itu sebenarnya. Terus yang be, di sini be-nya adalah become. Oke. Menjadi itu pasti menjadi itu bisa diikuti kata sifat. Nah, ini dia, banyak sekali. Become atau became angry. Angry di sini adalah sifat. Ini disebutnya linking verb. Kenapa? Karena bisa diikuti sifat. Berarti kesimpulannya disebut linking verb itu karena bisa diikuti kata sifat. Smells, di sini berarti smells. Terus di sini berarti kata taste. Sudah saya kasih singkatan. Di sini ada kata feel. Di sini ditulisnya verb 2, nggak apa-apa ya. Oke, di sini adalah kata appear, muncul, tampak. Ini artinya tampak atau muncul. Dia tampak bingung. Kalau yang feel, mereka merasa sedih, kata sifat. Sop itu terasa enak, ini kata sifat. The flower smells nice, ini kata linking verb, ini kata sifatnya.
Saya yakin Anda sudah paham. Oh, linking verb itu berarti kesimpulannya linking verb itu adalah diikuti oleh adjektif. Di soal STAN ada seperti ini. Kalau yang ini tetap artinya, ini artinya tetap. Sorry, E-nya double, saya hapus dulu. Yang ini artinya adalah tetap. Dia tetap kalem, dia tetap tenang. Nah, ini dia. Ini sifat. Berarti kalau ini sifat, berarti ini kata kerjanya disebut linking verb. Look-nya di sini, nah dia terlihat cantik, dia terlihat sedih, dia terlihat bahagia. Berarti ini adalah linking verb karena bisa diikuti oleh adjektif. Itu kawan-kawan yang kami maksud 6 perilaku. Oke, verb dalam TBI STAN. Anda semoga bisa terbantu dengan penjelasan yang video ini sama video yang sebelumnya. Silahkan nanti Anda kunjungi video yang pertama, tetap kaitannya dengan judul 6 perilaku kata kerja dalam TBI STAN. Semoga bermanfaat kawan-kawan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.